Sebelum kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari, sebelum lebih lagi kita masuk dalam pujian penyembahan dan firman Tuhan, bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Udah itu. Adanya Ya. ini ya ini aja. Luar biasa. Hari ini kita boleh merayakan Allah kita yang hidup. Tanpa penumpahan darah, tanpa karya terbesar Tuhan kita. Dan hari ini, kemenangannya kita tidak akan beroleh hidup. Mari kita sama-sama mau memuji dan menyembah Dia. Katakan karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu.
terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Siap kita dengan segenap hati katakan, kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Dengan segenap hati katakan, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari sembah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karya-Mu dalam hidupku, pengorbananmu menyelimuti, berikan ku hidup yang baru. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari akui karyanya yang besar dalam hidup kita. Tanpa penumpahan darah, kita tidak akan ditebus, kita tidak akan diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, sebab Engkau telah berbuat sesuatu yang sangat agung, sangat agung. Ampunilah kami Bapa, seringkali kami Tuhan melupakan semua pengorbanan-Mu dengan berbuat apa yang kami mau, dengan berbuat apa yang tak berkenan di hadapan-Mu. Namun pagi hari ini Bapa, kami tidak mau sekedar merayakan kemenangan-Mu, tapi kami mau mengakui Tuhan perbuatan-Mu. Mari sembah Dia, mari puji Dia. Setiap kita katakan, Yesus Engkau luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima
Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Yesus, Engkau luar biasa dalam hidup kami. Engkau luar biasa dalam hidup kami. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Segenap hatimu katakan karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Terusan oleh kuasa darah-Mu Tuhan, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Ketuduhan melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Siap kita serukan. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari angkat tangan kita di setiap tempat kita. Mari angkat tangan kita. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu.
Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Segala hormat, segala pujian hanya bagimu Tuhan. Engkau Allah yang mengubahkan kami. Engkau Allah yang memperbarui kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau berseru-seru lagi Tuhan, mengakui bahwa Engkau Tuhan. Selama-lamanya Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya, katakan, amin. Bapak Ibu, hari ini adalah hari kebangkitan. Hari ini adalah hari sukacita. Hari ini kita mengakui bahwa dia memang telah mati sebagai manusia. Dan kita juga mengakui bahwa dia Allah yang telah bangkit. Amin. Satu pujian. Ku tahu dia penolongku. Mari tepuk tangan di sana. Katakan, ku tahu dia penolongku, darahnya tebus dosaku, ku yakin dia angkat deritaku, dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku, dan saat itu ku yakin angkat panjimu, ku angkat panji, dia telah menang atasmu, dia penebusku, dia hiduplah, dia penebusku, dia hiduplah. Sekali lagi, mari akui dia bahwa dia penolong kita, dia penebus kita. Amin. Ku tahu dia penolongku, darahnya hapus dosaku, ku yakin angkat derita, dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku, ku yakin mana panjimu angkat, ku angkat panji, dia telah menang atasmu, dia penebusku, dia hiduplah, dia penebusku, dia hiduplah, dia penebusku, dia penebusku, dia hiduplah, dia penebusku, dia hiduplah. Panji kita, ku angkat panji, dia telah menang atasmu, dia penebusku, dia hiduplah, dia penebusku, dia hiduplah. Sorakan haleluya, kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Ya, dia telah mati, dia juga telah bangkit. Dia sudah membuktikan dia adalah Allah, sungguh-sungguh Allah. Amin. Itu pengakuan kita di hadapan Tuhan. Mari saudara-saudara, kita akan saksikan POP. Siapkan hati kita untuk sungguh-sungguh menerima apa yang menjadi pesan Tuhan. Shalom Bapak Saudara, selamat hari Minggu. Bulan ini kita merayakan Jumat Agung dan Paskah, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus. Oleh sebab itu, pada edisi Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai apakah kebangkitan Yesus hoax. Semua orang di atas muka bumi ini memiliki hari kelahiran dan hari kematian.
Tetapi jika bicara mengenai hari kebangkitan, hanya Yesus yang mempunyai hari kebangkitan dan kehidupan kekal. Oleh sebab itu inilah yang membedakan Yesus dengan tokoh agama lainnya. Hari-hari ini ada banyak sekali hoax yang beredar di sosial media. Tetapi tahukah saudara bahwa sejak pada zaman Yesus pun sudah ada hoax yang beredar mengenai kebangkitan Yesus. Jadi apakah kebangkitan Yesus hoax atau fakta? Apa makna dari kebangkitan Yesus? Mari kita simak bersama. Kebangkitan Yesus adalah kekuatan utama iman Kristen. 1 Korintus 15 ayat 17 mengatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tanpa kebangkitan, kehidupan orang yang percaya kepada Yesus tidak mempunyai kuasa. Iblis berusaha untuk menyebarkan hoax. Sebab jika Yesus tidak bangkit, maka dia bukan Tuhan. Dan ia tidak bisa memberikan keselamatan kekal. Maka iman percaya kita menjadi sia-sia. Iblis menyerang salah satunya dengan conspiracy theory yang mengatakan bahwa para murid bersengkongkol telah mencuri mayat Yesus sehingga kuburnya ditemukan oleh para wanita dalam keadaan kosong. Hoax itu dipercaya sampai sekarang. Sebagai saksi Kristus, kita harus bisa mempertahankan iman kita selain dengan pengalaman pribadi. Salah satunya ada dengan pembuktian secara fakta historis. 2 orang ahli apologetika Kristen telah menyelidiki berbagai fakta dan perdebatan tentang kebangkitan Yesus selama kurang lebih 30 tahun dan menyodorkan fakta-fakta yang dapat diterima dan diakui oleh para ahli sejarah, ateis, skeptik, dan bahkan rabi Yahudi. Nah, kita akan membahas hanya 5 fakta historis yang mereka temukan mengenai kebangkitan Yesus yang menyatakan bahwa isi dari teori konspirasi tersebut tidak benar. Fakta pertama adalah para wanita menjadi saksi hidup. Menurut tradisi Yahudi, wanita bukanlah saksi yang bisa dipercaya. Jika kebangkitan Yesus itu adalah rekayasa persekongkolan, maka penulis kitab Injil harusnya memberitakan bahwa saksi pertama yang menemukan kubur Yesus kosong adalah murid-murid Yesus yang bergender laki-laki. Markus menulis apa adanya, bahwa memang para wanita lah yang pertama kali menemukan kubur Yesus kosong. Fakta kedua adalah kubur Yesus dijaga ketat oleh para prajurit. Bagaimana mungkin prajurit Romawi yang menjaga kubur Yesus bisa terlelap tidur dan tidak melihat murid-murid mencuri jasad Yesus? Matius 27 ayat 62 sampai 66 menyatakan prajurit Romawi telah menjaga kubur Yesus ketat, bahkan kubur itu dimeterai. Fakta ketiga adalah imam-imam kepala justru merekayasa kebohongan. Untuk menutupi fakta bahwa Yesus bangkit, maka imam-imam kepala menyuruh para penjaga membuat cerita bahwa murid-murid Yesus telah mencuri jasad Yesus. Ini membuktikan bahwa imam-imam kepala tidak menyangkali bahwa kubur itu kosong karena Yesus bangkit. Fakta keempat adalah murid-murid Yesus sedang dalam kondisi ketakutan. Bagaimana mungkin murid-murid yang sedang dalam ketakutan dan hilang pengharapan namun berani mencuri jasad Yesus? Justru mereka sedang menanti-nantikan apakah betul yang dikatakan Yesus bahwa ia akan bangkit di hari ketiga. Faktanya adalah mereka semua menjadi pemberita kebangkitan Yesus dengan berani, yakin, dan mati sebagai martir. Mana mungkin ada orang yang rela mati untuk suatu rekayasa kebohongan. Fakta kelima adalah bertobatnya Saulus dari pembunuh umat Tuhan menjadi pelayan Tuhan. Perjumpaan Saulus dengan Yesus dalam perjalanan menuju Damaskus membuktikan Yesus hidup dan bangkit. Sehingga Saulus yang menganiaya dan membunuh orang Kristen bertobat menjadi Paulus yang rela memberitakan Injil. Sekalipun dianiaya, dipenjara, dan ditindas, akhirnya mati sebagai martir. Sebenarnya masih banyak lagi fakta mengenai kebangkitan. Namun hanya dengan 5 fakta yang kita bahas, sudah cukup mengkonfirmasi dan membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit. Justru teori konspirasi pencurian mayat Yesus oleh murid-murid itulah yang hoax. Jadi fakta bahwa Yesus telah bangkit dari kematian membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Dan apa saja yang dikatakannya di dalam Alkitab adalah mutlak benar. Kuasa, kehidupan, dan kekekalan hanya ada di dalam dia. Dan ini memberikan pengharapan bahwa kita yang ikut mati di dalam Kristus akan dibangkitkan di dalam kebangkitannya.
Sebab Dia hidup ada hari esok yang penuh harapan, dan kita pun memperoleh hidup yang kekal serta segala kelimpahannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu, firman yang tadi boleh dibagikan oleh hambanya, itu seiring dengan apa yang saya rasakan selama ini. Seringkali saya mendapat judgment, Tuhanmu cuma manusia, Tuhanmu bukan Tuhan beneran. Saya yakin setiap kita mungkin pernah mengalami perkataan seperti itu. Tapi setiap kita juga mengalami perjumpaan kita dengan Tuhan, sehingga kita tetap meyakini bahwa Dia tetap Allah buat kita. Amin. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari ambil sikap doa. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau. Tuhan selamanya, Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Nyatakan isi hatimu, pengakuanmu di hadapan Tuhan. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau, Tuhan selamanya, Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoyang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Seluruh jemaat katakan, ku sembah Engkau Yesus, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau, Tuhan selamanya, Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoyang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari akui Dia, Dialah Allah dan Tuhan kita. Kami menyembah-Mu Yesus, kami memuja-Mu Yesus. Sebab dalam hidup kami tiada yang lain yang berkuasa, yang bertahta dalam hidup kami. Kami sangat bersyukur Bapa, karena kami mengalami-Mu. Dan kami rindu Tuhan, setiap orang-orang di sekeliling kami juga boleh mengenal-Mu. Kota kami,
bangsa kami rindu Tuhan mereka mengenal-Mu. Kami rindu setiap mereka Tuhan boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau. Yesusku, kami mau, pakailah kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi pemberita-pemberita kebenaran-Mu. Pakailah kami Bapa, berkenanlah Bapa atas hidup kami. Haleluya, haleluya, Ramoshanda. Kirabalaba, kirabasyakarabalaba, kurabasyakarabalaba. Oh Jesus, nyatakan kerinduan-Mu di hadapan Tuhan. Tuhan mau pakai kita. Tuhan mau pakai kita semua. Tuhan mau setiap kita boleh berkenan menyebarkan kebenarannya. Haleluya. Haleluya. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, ini iman kami Tuhan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Allah kami, Yesus kami, tetap Engkau Tuhan, tetap Engkau Bapa. Setiap kita yang percaya, katakan amin. Saya serahkan kepada hambanya Pak Asang untuk boleh menyampaikan firman Tuhan. Mari kita sembah Dia. Sembah dalam roh Tuhan. Kau hadir Tuhan, Kau jamah pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, tak putus-putusnya hamba-Mu terus mengucapkan syukur buat pagi yang indah ini Tuhan. Kau masih percayakan kami semua yang ada di tempat ini Tuhan untuk masuk dalam bulan April tahun 2021 ini dengan tidak kurang suatu apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, untuk keluarga kami, napas kami Tuhan. Buat segala apa yang kami bisa nikmati, kami bisa rasakan Tuhan. Nikmati, rasakan semua Tuhan, itu karena ikut campur tangan-Mu Tuhan. Untuk itu biar setiap kami yang masih diberi kesempatan hidup saat ini Tuhan, untuk lebih mengasihi Tuhan lagi Tuhan, lebih terus bisa masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kau mati di kayu salib Tuhan untuk menebus segala dosa-dosa kami ini Tuhan. Tuhan Yesus, terus Kau bawa kami Tuhan masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Ada di pikiran-Mu, ada di hati-Mu Tuhan. Pakai kami semua untuk lebih lagi Tuhan. Agar setiap kami semua dapat menikmati janji-janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan.
urapi kami semua Tuhan. Kami alaskan doa ini hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus. Shalom yang dikasih Tuhan. Shalom. 2 hari lalu kita memperingati hari kematiannya Tuhan Yesus. Dia menderita dengan segala penderitaannya untuk menebus kita semua. Tuhan udah menebus kita dari tangan si iblis, supaya kita bisa mengalahkan iblis dan segala pekerjaannya. Jumat Agung ini mengenang kami kembali Tuhan, di mana segala proses penderitaannya yang luar biasa Tuhan. Untuk menebus setiap kami semua telah dibebaskan dari kutuk. Kami semua sudah tidak mati. Tuhan Yesus sudah mati supaya kita tidak mati secara rohani. Tuhan telah ke alam maut supaya kita tidak masuk ke neraka. Saudara yang dikasih Tuhan, dosa kami telah ditebus oleh darah-Mu. Kutuk-kutuk telah dihancurkan oleh mahkota duri-Mu Tuhan. Bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan kita semua dari segala penyakit oleh cambuknya Tuhan. Saat ini kita merayakan kebangkitannya luar biasa Tuhan. Seluruh dunia umat Kristiani merayakannya hari kebangkitan Tuhan Yesus. Peringatan ini sangat berarti bagi umat Kristiani dengan kebangkitan ini. Sebab tidak ada lagi yang menakutkan bagi orang Kristiani. Sebab kuasa maut sudah dipatahkan oleh Tuhan Yesus. Sehingga bukan lagi harapan, tapi kepastian bahwa setiap kita akan dibangkitkan pada waktu kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Saat Tuhan Yesus datang, kita sudah dibangkitkan. Kita sama-sama dibangkitkan. Mari pada hari kebangkitan ini kita jadikan cambuk untuk meningkatkan iman kita, pelayanan kita, untuk lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan Yesus, dengan banyak berdoa, pujian-pujian, menyembah Tuhan, banyak baca Alkitab, bersateduh, selalu ada dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus Kristus. Semasa Tuhan masih memberi waktu, kesempatan untuk kita semua, biar kita melakukan segala sesuatu seturut dengan firman Tuhan, taat dan setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Bertepatan pada tahun 2021 adalah tahun integritas. Hal pembentukan karakter supaya kita dibentuk menjadi serupa segambar dengan Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa kita sama-sama. Kita sementara ini sedang dibentuk. Karakter kita sedang dibentuk agar kita serupa segambar dengan Kristus. Serupa penuh kasih-Nya. Hati kita harus beres. Di Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpencar kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jaga hati. Sementara kita hidup di dunia ini, banyak
masalah banyak apapun. Bangun keintiman dengan Tuhan. Kita sebagai prajurit-prajurit Kristus yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan. Biar kita terus ada dalam hadirat-Mu, Tuhan. Biar setiap saat kita lakukan. Biar segala masalah, pencobaan apapun dapat kita atasi. Saat kita ada dalam hadirat Tuhan, Roh Kudus ada dalam hati kita. Roh Kudus yang akan menutup bungkus hati kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat emas tahun integrity ini adalah Amsal Mazmur 24 ayat 3 sampai 4. Ayat 3 saya bacakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Ayat 4, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Saudara yang dikasihi Tuhan, biar setiap kita mempunyai hati yang murni, tangan yang bersih, tidak ada penipuan, tidak bersumpah palsu. Ini tahun integrity. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam tahun ini Tuhan, dalam kematian Tuhan Yesus, Tuhan memberi kita keselamatan. Ada 3 pembebasan keselamatan yang akan kita terima dari Tuhan. Ada 3. Yang nomor 1, justification. Ini terjadi ketika Yesus mati di kayu salib. Secara hukum kita sudah bebas dari dosa. Kita dibebaskan dari kutuk dosa. Di kayu salib Tuhan Yesus memikul kita dengan segala penderitaannya. Posisi kita dahulu anak iblis, sekarang menjadi anak Allah. Kita sudah diselamatkan dengan mulut mengaku dalam nama Tuhan dan percaya dalam hati Tuhan Yesus adalah juru selamat. Maka seketika itu juga saudara dan saya diselamatkan. Siapa yang melakukannya? Tuhan Yesus Kristus. Bukan kuat gagah kita. Itu pemberian dari Tuhan Yesus. Di Efesus 2 ayat 8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian dari Allah. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang bermegah diri. Karena kasih Tuhan di atas kayu salib itu, kita dibebaskan dari kutuk dosa. Kita sudah dibebaskan, itu bukan kuat gagah kita. Itu pemberian dari Tuhan. Saudara dan saya terbebas dari kutuk dosa. Itu bagian Tuhan. Itu ada bagian kita juga yang kita harus selesaikan tugasnya. Ya, dari Tuhan, keselamatan sudah diberikan kepada kita. Yang kedua, pengudusan, pendewasaan yang dibilang sanctification. Minggu lalu sudah dibahas oleh Pastor Budi. Sanctification itu menjadi bagian kita. Pembentukan karakter supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Itu bagian kita.
keselamatan kita dapat dari Tuhan secara gratis. Justification. Kita selamatan dari kutuk dosa, dari segala penyakit apapun. Tadi dibilang kita sudah dibebaskan dari kutuk dosa. Sekarang dari kuasa dosa. Itu bagian kita. Tuhan Yesus membebaskan dari kutuk dosa. Sekarang dari kuasa dosa. Itu bagian kita. Saudara yang dikasih Tuhan, setelah itu kita berjalan dalam pengudusan pendewasaan. Saat ini kita sedang berjalan dalam pengudusan pendewasaan, proses pembebasan kuasa dosa. Tadi dari kutuk dosa, sekarang dari kuasa dosa. Apa bedanya kutuk dosa dan kuasa dosa? Kutuk itu sudah dipatahkan oleh darah Tuhan Yesus di kayu salib. Tapi kuasanya masih menanti kita. Saudara masih ingat waktu Tuhan Yesus telah puasa 40 hari. Tuhan Yesus dicobai oleh iblis 3 kali. Ketiga-tiganya iblis gagal. Ketiga-tiganya iblis gagal. Iblis lalu mundur sejenak. Kutuknya sudah dikalahkan oleh Tuhan, tapi kuasanya masih ada. Dia bilang begini, seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang siap ditelan. Itu kita harus siap-siap. Bagaimana supaya kita tidak bisa ditelan oleh si iblis? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus hidup kudus. Nomor 1, supaya tidak ditelan oleh iblis. Kita harus hidup kudus. Di 1 Petrus 1 ayat 15 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, selama kita dapat keselamatan secara gratis, justification, itu kasih karunia Tuhan. Itu harus dipelihara oleh kita. Tuhan berkata, kerjakan keselamatan ini dengan takut dan gentar akan Tuhan. Itu sudah diberikan secara gratis, tapi firman Tuhan katakan, kerjakan keselamatan ini dengan takut dan gentar akan Tuhan. Kata kerjakan artinya dijaga. Kata kerjakan keselamatan itu harus dijaga. Hidup kudus sebab aku kudus, kata Tuhan. Jadi nanti yang ketemu Tuhan, yang naik ke surga, yaitu orang yang hidupnya kudus. Seperti di Matius 5 ayat 8 dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Mereka akan melihat Allah. Jadi periksalah hati kita saat ini. Jangan ada kebencian, jangan ada dendam. Lepaskan deh. Jaga keselamatan itu. Jaga keselamatan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan. Banyak orang percaya, orang Kristen tumbang kalah di daerah ini.
Karena mereka dimulai dari roh, diakhiri dengan daging. Mereka kalah. Kita masih, Tuhan beri kesempatan hidup, masih bisa napas, bisa melayani Tuhan. Pelihara dengan sungguh-sungguh. Visi Rayon 1G. Kita adalah prajurit-prajurit Kristus yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup doa, puji, penyembahan bersama-sama siang dan malam, dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Biar setiap kita, saya berdoa setiap saat, ada di kantor, ada di mana, di dapur, lagi apapun, setiap saat lagi nyetir atau apapun, ada doa, puji, penyembahan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ada dupa yang harum untuk Tuhan. Biarkah kita dipenuhi dengan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Roh Kudus memenuhi kita. Roh Kudus yang akan membantu, membela dan dalam kehidupan kita. Tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Hanya Roh Kudus yang mampu membebaskan kita dari pengudusan ini, pendewasaan ini. Harus mengandalkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara setelah lulus dari proses pengudusan ini, dari pendewasaan ini, dari sanctification ini, kita akan masuk yang namanya glorification. Permuliaan. Yang ketiga, masuk dalam permuliaan Tuhan. Saudara dan saya akan dimuliakan oleh Tuhan. Itu proses keselamatan final. Sudah selesai. Final kita selama hidup akan mengalami proses itu terus. Selama kita hidup akan disertai dalam proses supaya karakter kita dibentuk. Nanti menjadi serupa, segambar dengan Tuhan Yesus Kristus. Itu kehendak Tuhan. Pergunakan waktu yang ada dengan sungguh-sungguh. Setiap Jumat Agung, segala penderitaan Tuhan Yesus kita lihat. Kita bisa mencucurkan air mata, menangis. Pergunakan waktu sungguh-sungguh. Terus mengenang segala kebaikan Tuhan. Pada tahun kebangkitan ini, Tuhan. Biar kita lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku memelihara iman. Aku sampai garis akhir. Dan aku siap menerima mahkota dari Tuhan. Paulus bilang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ada dalam kekudusan, selalu ada dalam hadirat Tuhan, itu akan mengubah hidup kita. Ada perubahan, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa itu pengudusan? Prosesnya adalah pendewasaan rohani, didewasakan. Ada bentuk perubahan dan sifat untuk setiap kita. Seperti ulet yang menjijikan, mengalami proses, ada perubahan. Jadi kepompong dulu, lama-lama jadi kupu-kupu. Demikian pula setiap kita. Kita dulu yang menjijikan, tukang gosip,
tukang merugikan, tukang pemecah belah akan berubah menjadi terang Kristus. Jadi harus ada perubahan. Memang perubahan harus lewat proses seperti ini. Pembentukan karakter. Kalau ada Roh Kudus, saudara gampang mengampuni. Saudara yang dikasih Tuhan. Dalam tahun integriti ini, kesempatan pada kebangkitan Tuhan Yesus itu menjadi cambuk untuk kita. Ya, dengan iman kita sungguh-sungguh lagi dalam pelayanan. Lebih intim lagi dengan Tuhan. Tuhan yang akan memampukan. Bukan kuat gagah kita. Tapi Tuhan yang akan memampukan di tahun integriti ini. Perubahan karakter kita akan menjadi seperti Yesus. Hanya Roh Kudus yang memampukan kita. Bukan kuat gagah kita. Maka banyak doa puji penyembahan. Doa puji penyembahan setiap saat dimanapun berada. Amin. Saatnya akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Tiap masuk dalam perjamuan kudus, ini pesan Tuhan buat kita semua. Ini menjadi peringatan akan aku. Mari tundukkan kepala. Siapakah kami sebelum mengenal Engkau? Kami adalah orang yang berdosa. Upah dosa adalah maut. Tapi Engkau yang tidak berdosa turun dari surga memulia menggantikan setiap kami. Dengan segala penderitaan yang luar biasa. Bahkan Kau mati di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Bahkan Kau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Kau memberkati kami semua. Saatnya kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus ini. Mari masing-masing koreksi diri kita masing-masing. Jangan ada yang menyimpan dosa. Mari masing-masing datang ke hadapan Tuhan. Bapak, Kau melihat anak-anak-Mu datang di hadapan. Ampuni mereka Tuhan. Biar bebaskan hatinya dari luka-luka. Ada dendam, kebencian, apapun Tuhan. Lepaskan pengampunan. Layakkan mereka Tuhan dalam masuk dalam perjamuan kudus. Bapak, saat ini kami masuk dalam perjamuan kudus dengan hati penuh pengucapan syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebab apa yang telah Kau teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Mari angkat roti tinggi-tinggi. Dan sesudah itu yang mengucap syukur di atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama dalam nama Yesus. Mari angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru dimanteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur
adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari masing-masing mengucap syukur kepada Tuhan. Keluarkan suara saudaraku. Terima kasih. Apapun yang telah terjadi dalam hidup kami Tuhan. Semua untuk kebaikan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami terus minta tuntunan-Mu Tuhan. Masuk di tahun integriti ini Tuhan. Biar kita mampu Tuhan terus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Apa yang telah terjadi dalam kehidupan kami. Kau telah membuat segalanya menjadi baik. Amin. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu, buat berkat-berkat-Mu. Kesembuhan, kelepasan, dan jawaban-jawaban doa telah. Terima kasih atas kekuatan baru, kekuatan yang baru, pengharapan yang baru. Berkati keluarga demi keluarga, biar seluruh keluarga diberkati berlimpah-limpah Tuhan. Yang bekerja, yang usaha dalam pelayanan apapun Tuhan, berkati terus Tuhan. Anak-anak yang sekolah online Tuhan. Bapak pengurapan kecerdasan Tuhan. Lebih semangat lagi Tuhan dalam belajarnya Tuhan. Urapi terus. Biar berhasil anak-anak yang lagi studi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang belum bekerja, Kau beri pekerjaan Tuhan. Dalam pandemi ini Tuhan, Kau bawa jalan yang terbaik untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita. Sembah Dia. Berbahasa roh Tuhan. Bapa, Kau melihat anak-anak-Mu Tuhan. Berkati terus, berkati Tuhan dalam segala hal Tuhan. Urapi Tuhan, urapi Tuhan. Urapi dengan roh doa-Mu Tuhan. Doa puji penyembahan-Mu Tuhan untuk anak-anak-Mu Tuhan yang ada di Zoom ini Tuhan. Biar hadirat-Mu terus memenuhi dalam setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biar sukacita dari surga memenuhi keluarga mereka Tuhan. Hari-hari merasakan sukacita, kebahagiaan, damai Tuhan. Apa yang dikerjakan, diusahakan berhasil semua Tuhan. Bapak urapi terus, urapi Tuhan. Biar sukacita dari surga memenuhi mereka Tuhan. Dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam apapun Tuhan. Biar berhasil semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam tahun integriti ini Tuhan. Hanya Engkau yang memampukan Tuhan. Biar setiap kami Tuhan. Sebagai prajurit-prajurit-Mu. Harus menjadi umat pemenang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tujuan kita semua biar masuk dalam surga Tuhan. Surga yang mulia Tuhan. Kau berkati selama di dunia ini juga Tuhan. Menjadi umat pemenang Tuhan dalam segala hal. Berkati terus, berkati terus, berkati terus. Dan kami juga berdoa Tuhan, Kau berkati yang telah mengembalikan persembahan persepuluhan. Kau berkati dalam pekerjaannya Tuhan. Dalam keluarganya, kesehatannya, apapun Tuhan Kau berkati berlimpah-limpah Tuhan. Semua mengalami kelimpahan dari surga. Terima kasih kami alaskan doa ini hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Syafaat doa berkat.
Novita, silakan. Berapa orang? 20? Ya. Mungkin ada pengumuman lain. Kepada hambanya, terima kasih telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara, tiba saatnya kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Kita akan mendoakan gereja kita. Oh iya, sebelumnya ada pengumuman tentang persembahan, Pak Budi. Shalom buat kita semua. Mana tadi suaranya? Shalom buat kita semua. Terima kasih buat Pak Asang untuk firman Tuhannya. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan terbaik. Ya, untuk awal bulan ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persepuluhan. Ya, mungkin terlihat di layar kita masing-masing untuk nomor rekeningnya. Bagi saudara-saudara yang ingin menyampaikan atau perpuluhannya dapat mentransfer lewat rekening BCA atas nama GBI Cilitan yang tergerak untuk memberikan kolektan, diakonia, dan ucapan syukur, juga bisa melalui rekening Bank BCA. Dan bagi yang untuk memberikan untuk pembangunan gereja juga, kita menyediakan rekening BCA, bisa dilihat, bisa difoto, ya. Kemudian nanti bisa diinformasikan ke kita bahwasanya sudah melakukan transfer. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Doa syafaat ini akan dipimpin oleh Ibu Suniati. Mari saudara-saudara, kita akan bersama-sama satukan hati untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Tuhan buat perlindungan-Mu sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mati bagi kami, dan sekarang sudah bangkit ya Tuhan. Kami memperoleh, kami memiliki hari esok ya Tuhan, harapan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, buat Pak Pendeta Asang Gunawan Tuhan, yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Engkau berkati Pak Asang. Kau berkati keluarganya ya Tuhan, Kau berkati kesehatannya, Kau berkati penggembalaannya ya Tuhan. Biar nama-Mu saja yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, Kau juga berkati Bu Leni ya Tuhan, sebagai tiang doa ya Tuhan. Berkati keluarga besarnya ya Tuhan, berkati anak cucu menantunya ya Tuhan. Biar Engkau sendiri yang memberkati dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gembala sidang kami ya Tuhan, Pak Niko Tuhan, berserta keluarganya ya Tuhan, dan keempat wakilnya ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan Yesus, Kau berkati kesehatannya, Kau berkati penggembalaannya. Kau jadikan ya Tuhan, hamba-hamba-Mu ini Tuhan, menjadi messenger of the church Pentecost. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau juga memberkati ya Tuhan Karayan 1G Tuhan, Pak Yohanes Raja Guguk Tuhan, dan Ibu Olga. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau juga memberkati hamba-Mu ini Tuhan, dimanapun Engkau pakai hamba-Mu, Kau kirim hamba-Mu Tuhan. Kau berkati kesehatannya, Kau berkati penggembalaannya ya Tuhan. Sehingga akan banyak jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa yang diselamatkan, juga untuk menuntaskan amanat agung-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, buat gereja-Mu GBI Celilitan ya Tuhan Yesus. Mari Tuhan, Kau tolong kami semuanya Tuhan, curahkan roh belas kasihan-Mu Tuhan, pada kami ya Tuhan. Kau berkati jemaatnya ya Tuhan Yesus. Biar jemaat-Mu Tuhan tetap setia Tuhan, walaupun kami beribadah melalui Zoom Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, mereka tetap setia mengikutinya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk UWL Tuhan, Dr. Novita Tuhan, Kau berkati Tuhan kehidupannya, pelayanannya di masyarakat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk seluruh pengerja GBI Celilitan ya Tuhan Yesus.
Kau berkati semuanya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan kami berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan. Mari Tuhan Kau curahkan Roh Kudus-Mu, lawatan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar jemaat-Mu boleh mengalami dengan Tuhan Yesus Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan Tuhan. Yang lemah Kau kuatkan ya Tuhan Yesus. Yang lemah Kau kuatkan Tuhan, yang terbelenggu Kau lepaskan ya Tuhan Yesus. Biar semuanya boleh mengalami damai sukacita yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia ini ya Tuhan. Damailah Indonesiaku Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan para pemimpin bangsa ini Tuhan. Dari Presiden kami Tuhan, Bapak Jokowi dan wakilnya, Ma'ruf Amin ya Tuhan. Mari Tuhan Kau terus curahkan Roh Kudus-Mu, Kau berikan pengertian dan hikmat ya Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan ya Tuhan, dan kebijaksanaan yang tepat ya Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberkati setiap jajaran di pemerintahan Indonesia ini Tuhan. Kau berkati semuanya ya Tuhan, kepala-kepala daerah dari Sabang sampai Merauke. Biar kerajaan-Mu Tuhan didirikan di tengah-tengah Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu atas Indonesia. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberkati tim medis ya Tuhan. Yang tim medis Tuhan, dokter, perawat Tuhan, yang menangani pasien COVID Tuhan. Engkau senantiasa menyertainya Tuhan. Berikan roh damai sejahtera supaya mereka bekerja dengan penuh pengharapan yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk program vaksinasi di Indonesia ini Tuhan. Biar semuanya boleh berjalan lancar dan semuanya boleh mendapatkan vaksinasi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkau sudah memimpin kami Tuhan, ibadah kami ini Tuhan, dari awal hingga pada akhirnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sehingga kami sebentar lagi kami mau berpisah satu dengan yang lain, tapi kami percaya kami tetap bersatu di dalam nama-Mu Tuhan. Biar kami semua menjadi umat yang berintegritas ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga kami boleh layak menerima janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan, sebentar kami boleh menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Mu. Terima kasih Yesus. Mari kekasih Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan manis dan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Sub. Sama-sama Pak Asang. Pak Asang, terima kasih. Novita, thank you. Bu Sofi. Terima kasih Tuhan keluarga, Tuhan berkati. Berkati semuanya. Berkati semuanya. Pak Budi, Pak Roberto, Pak Novita, makasih. Bu Leni. Pak Asa. Foto dulu kita sebentar. Ya. Berkati. Ya, foto dulu. Oke, ya, kita foto dulu ya. Ya, foto-foto Pak. 1, 2. Udah buka kamera semua? Udah. Ya, udah. Oke. 3, 2, 1, 2. Oke. Thank you, terima kasih. Terima kasih Pak. Selamat berkati Bu Riri. Berkati Bu Lili. Dan berkati Bu Teti. Terima kasih. Budi, thank you. Anto Dili. Sofi, Bu Sofi. Claudia, thank you. Bu Riri. Fatmi. Oma, Tuhan berkati Oma. Thank you.
Nah, itu si ganteng nih, ada si ganteng. Apa kabar? Tuhan berkati ya. Berkati semuanya. Kalau dia tambah muda. Thank you, Brenner. Sopo-sopo. Risma. Pak Edwin, kapan Kul Pria Pak Edwin? Bulan April ini. Lagi cari tanggalnya. Tanggalnya ada di kalender, Pak. Iya. Tinggal milih. Apa kabar, Mang Tio? Diko. Yang mana milihnya? Ditunggu tanggalnya. Oke. Oke. Selamat Paskah semua. Tuhan berkati. Ya, hitungan mundur 3, 2, 1. Tuhan Yesus memberkati. Yesus memberkati. Bye-bye. Bye.